Tetap perda. Tidak perlu rubah juga jalan aja tahun ini kan. Berarti langsung di Monas tahun ini Pak? Atau... Tahun ini banyak kegiatan di Monas kok. Tapi kan dia lakuin full itu. Ya kalau Jaya Expo mau pameran aja kan, bukan sesuatu yang dipusatkan di sana saja. Jadi tiap-tiap sentra-sentra pameran ada kegiatan juga. Terus kemudian nanti hubungan antara Pemkot dengan Jaya Expo gimana Pak soal saham? Sampai kemarin katanya membagikan dividennya dan... Udah putus membagi dividen lagi diputuskan mereka. Pak, saat itu kan esensi dari acara kemarin Bapak Jokowi itu kan ada ABM, kan ada tiga gitu. Kalau program tadi ada kegiatan dari generasi ini, sudah kampung itu eksekusi sendiri bagaimana Pak? Habis tanya dia perumahan tuh teknis. Ya maksudnya kapan kita titik mana yang akan memungkinkan? Kan dia masih negosiasi keluar kampung, kalau main cepat kan gara-gara kebakaran ya. Ya. Nah, kalau yang negosiasi kadang-kadang juga yang kita mau tanahnya punya orang. Jadi ternyata baru kita ketemukan di Jakarta ini banyak sekali rumah-rumah kumuh itu berdiri di atas tanahnya punya orang. Jadi nah, kalau itu kan nggak boleh beda kampung. Ya. Nah kita harus beda kampung yang sertifikatnya punya mereka gitu. Alternatif yang supaya bisa langsung diskusi dengan program dia mungkin titik mana atau yang jelas tanggal 5 ini dengan Ray yang nodong-nodong itu aja kewajiban itu akan yang tancang di dua tower di Marunda. Terus tanggal 20 di Danmogot akan mulai bangun itu kan rusun ya Pak? Rusun. Ya. Kalau di Danmogot 8 tower, di Marunda 2 tower. Kalau di Muara Baru saya nggak tahu tanggal berapa juga ada 8 tower. Apakah kendala dari masuk ini karena keberadaan tanah ini kan seperti dibayangkan sudah ada tuan tanah? Ya makanya banyak faktor. Makanya tadi juga kita di UKP 4 sering bicarakan soal proses lelang, tender, multi-years, termasuk masalah JRNT itu kan, kehabisan biaya itu soal tafsiran itu. Jadi kita sudah selesaikan. Kita tidak minggu, kita mau minta waktu lagi dalam minggu ini untuk bicarakan soal tanah, soal perpres tentang tanah ini. Yang dianggap tanah garapan Girik itu apa? Kalau tanah garapan Girik harusnya tidak punya rumah mewah kan? Nah sekarang kenapa orang berani jual beli rumah mewah di tanah Girik garapan yang tidak jelas? Karena dihargai juga uang. Nah ini mesti ada proposal, masih pakai PPN lagi. Ya tanah, dia kalau mendirikan rumah di atas tanah-tanah Girik, tanah-tanah orang, karena tidak dapat apapun. Dirobohin aja. Kalau anda kan program yang tidak tereksekusi tahun ini kan sudah kita kita sudah siapkan di ABT. Berarti kan silpan ya kita sudah siapkan di ABT. Uang-uangnya kan kita tarik. Kita masih kurang duit kok. Kalau pakai duit mah gampang. Kalau misalnya terjadi dialihkan kemana Pak anggarannya? Banyak. Bisa kita beli tanah. BPJS atau banyak. Enggak. Kita bisa beli tanah, bisa beli mobil sampah, mobil. Tapi dia bicara sama RKPP juga supaya ada masuk dalam e-katalog. Nanti kita bisa beli mobil sampah itu tinggal beli aja dari ATPM, kalau saya tender. Mobil ambulan juga tinggal, mesti alat berat juga tinggal beli. Nah ini mesti masukkan ke dalam e-katalognya RKPP. Pak, kembali ke Jaya Expo Pak. Dulu kan KPPU pernah memberikan rekomendasi agar tidak dikuasai oleh Jaya Expo Bumi penyelenggaraan PXJ itu Pak. Bagus dong kalau gitu. Tidak terjadi monopoli seperti itu. Nah ini berarti tujuannya di sini Pak. Pemkot yang sekarang. Mungkin kita cari pertimbangannya. Enggak Pak Jokowi inginnya ya supaya namanya pesta Ukhtika itu ya dinikmati orang gitu kan. Jangan hanya menengah ke atas saja yang bisa. Kalau cuma soal pameran-pameran, silakan pameran saja kan. Kenapa mesti digabung-gabung seperti itu? Boleh saja pameran-pameran kan. Pak, tanggapan soal itu nggak keluarga Fatma ketemu Megawati soal itu? Itu urusan Ketemu ini Pak Gubernur. Urusan Pak Gubernur. Sudah saya yang paling ya teman-teman dari government index. Iya, terima kasih Pak. Kita dulu di Golkar sering loh, sering. Iya, dengan kemitraan sering. Mestinya besok nih Pak, tapi Iya, nggak apa-apa.
Iya, itu kan memang nggak ramai. Mau kasih tahu ibu yang wakilin nih besok ya. Iya. Iya. Pas itu, mau itu pas. Iya. Karena acaranya juga mesti nanti di-reschedule lagi ya. Oh belum masih juga. Betul waktu bapak. Oh gitu. Jadi Besok jadi schedule. Besok udah schedule. Oh. Dia nggak tahu kenapa ini sebab dia. Kita menyesuaikan dong. katanya karena Pak Basuki nggak bisa. Kita Oh. Menyesuaikan. Hal sama besok kalau di kesana. mana? Nggak bisa itu besok. Emang nggak bisa Pak kalau besok sih. Sekarang. Beliau Rencana nggak kapan bisa. lagi Pak? Bisa juga besok. Rencana kapan lagi? Nah ini nanti kita carikan waktu. Pokoknya sampai Pak Wabu bisa gitu Iya, ya. iya. Kalau Pak Wabu Itu yang bisa, susah. kalau Pak Wabu bisa, mesti ikutin saya. Soalnya Iya. saya nggak tahu di sini. Iya, 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 Ya, maksudnya tempatnya itu loh. iya. Yang memang harus segera di-book juga. Yang kemarin itu memang begitu kita tahu ternyata Pak Wajib nggak bisa, terus ya sudah kita tunda dulu sampai cari waktu. Yang ada. Kalau perlu misalnya nggak mau repot, tidak bisa tapi di Balai Kota. Oh iya, nggak apa-apa juga. Ya kalau di Balai Agung besok, Lebih cepat. Oh nggak aku kita bisa datang sama. kalau bisa lagi, bisa Iya, tahun gitu. iya. Kalau memang bisa begitu ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi barangkali izin Pak, netralitasnya gimana? Oh, nggak apa-apa, kan ini tetap independen kan? Iya, ini tetap independen. Banyak juga kok LSM yang di sini. Iya, iya, Kalau boleh Pak, kita jadwalkan Pak nanti. Soft launching. iya, Saya akan jadwalkan. Nanti Jadi kalau masih standar ya. Tadi mungkin Ibu Sylvia yang atur. iya, iya. Ya mau di waktunya. trendsetter lah untuk di Indonesia. Kalau besok Iya. udah jam 1 udah ada. Jangan, Oh. Nggak besok. Kita Oh, iya. kasih dulu aja. Oh, iya. Apakah lusa, apakah apa, nanti sama saya ya. Iya. Nanti diatur waktunya. Ya. Iya. Ah, Mencerita sedikit Iya. di sini. Iya, jadi ini seperti yang pada waktu itu kita sampaikan bulan Februari ketemu Pak Wagub, terus akhirnya dengan dukungan Bu Silvi dan juga seluruh jajaran ini kita berhasil mengumpulkan informasi-informasinya, data-datanya, sehingga sekarang kita sudah bisa punya indeks governance index untuk seluruh 33 provinsi di Indonesia, di mana Jakarta. Udah ada ininya lagi. Kalau kopi lagi udah ada. Oh, sudah ada, iya. Oke. Jakarta, indeks yang ada di sini, capaian Jakarta itu 6,33, indeks keseluruhan kompositnya. Itu kalau tidak dari sisi rankingnya memang menjadi ranking 3 setelah Jogja dan Jawa Timur. Dan berdasarkan data ya 2011 ya. Jawa Timur yang bagus. Itu yang Bu Risma itu luar biasa. Iya, iya. Sampai dia bisa punya data ya kinerja per orang yang nanganin. Jadi orang datang ngajuin surat apa, langsung dia bisa tahu dia sisi window dia ketahuan nyangkut di mana surat, berhenti di mana. Hebat ya. Iya. Memang kemajuan luar Iya biasa. luar biasa. Iya. Jogja, nah. Jogja juga bagus Juga juga ya. banyak bagus dari sisi keterbukaan di Jakarta juga bagus, di sini dari sisi birokrasi, tapi dari sisi political office ini kurang. Kalau dilihat detailnya ini nanti sebenarnya Mas Heri yang bisa menjelaskan lebih detail, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa di highlight di sini, misalnya dari sisi keterbukaan dari birokrasi itu transparansi itu sudah cukup tinggi di sini, informasi mudah dicapai dan sebagainya sampai ke tingkat kelurahan. Tapi untuk political office ini, yang pemerintah ini kan political office sebenarnya ini masih relatif rendah sebenarnya dari sisi transparansinya. Kemudian tetapi untuk fairness ini karena budget untuk pendidikan, kesehatan itu sudah cukup tinggi, bagus dan sebagainya. Itu dari sisi fairness mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Hanya di ini efektivitas untuk dari sisi political office, kemudian juga partisipasi di birokrasi dan juga efektivitas di masyarakat ekonomi yang tiga, yang di merah, warna merah ini yang
mendapatkan nilai rendah. Nah, detailnya mengapanya ini Mas Heri yang lebih tahu detailnya persisnya. Gimana Mas Heri? Mungkin bisa. Ya, jadi apa? Ya memang ketika kita bicara arena pemerintah itu kan terdiri dari gubernur dan DPRD. Ya. Nah, jadi harus dilihat dari keduanya begitu. Ya. Nah, tadi kita melihat bahwa pemerintah dari sisi transparansi 6,05 itu banyak disumbang oleh yang di DPRD, kurang terbuka di dalam hal pemberian informasi ataupun keterbukaan informasi. Ya, jadi mengurangi yang aktor lainnya gitu. Pemerintah itu dianggap pemerintah itu apa? Di sini political office di sini istilah yang Birokrasi pemerintah itu DPRD dan gubernur. kalau birokrasi ini yang jajaran di bawah gubernur. Dan bawah. Ini hanya sekedar istilah saja bahwa pemerintah di sini sebenarnya jabatan politisnya yang jabatan. Ya, Polisi gubernur, wakil gubernur dan juga DPR. pemerintahan. Pemerintah. Istilah aja. Iya. Jadi pemerintah itu yang kita lihat fungsinya kan 3 ya, pembuatan regulasi, koordinasi pembangunan dan alokasi anggaran. Kalau di birokrasi tentang pelayanan publik, peningkatan penerimaan keuangan daerah dan pengaturan ekonomi daerah. Jadi itu yang dinilai di dalam indikator ini. Nah, jadi misalnya kenapa DKI nilainya 6,33 begitu. Nah, ini karena ada 2 arena yang di atas rata-rata nasional, yaitu pemerintah dan birokrasi, dan ada 2 yang di bawah rata-rata nasional, yaitu masyarakat sipil, LSM, kemudian kalangan pers, juga akademisi, dan juga satu lagi masyarakat ekonomi, misalnya Kadin, Apindo, dan kalangan bisnis lainnya. Itu nilainya di bawah rata-rata nasional. Nah, indeks kan menggabungkan kesemuanya. Ini kau baca ini gimana maksudnya? Ini Sisi sini. iya, yang di sisi ini yang di bawah rata-rata. Ini garis sisi kiri, garis tengah itu yang garis lurus itu adalah Kalau ini batasnya itu ya tadi. Iya. rata-rata nasional. 0,50 itu di situ ya. Iya. Nah, kalau yang hijau, kuning, merah itu mengikuti yang di halaman pertama itu. Kuning itu dianggap sedang, kemudian hijau muda cenderung baik. Oh, ini hanya teknik gambar ini Penyajian gampang saja. aja gitu. Iya, iya. supaya kelihatan mana yang di atas rata-rata nasional, mana yang di bawah rata-rata nasional, dan kategorinya seperti apa. Jadi walaupun misalnya Jogja, Jatim, DKI sudah di atas 6 dan sudah tertinggi, tetapi sebenarnya kalau dari segi normatifnya itu masih baru cenderung baik, Pak. Waduh. Jadi kalau baik harusnya di atas 7,4 orales gitu. Baik, kalau cenderung baiknya warnanya yang Iya. Nanti ya. Mesti Bisa kita sesuaikan. percetakannya ini mesti harus Ininya diperbaiki. terus Iya. mancingnya. Iya. Nah, ini rencananya sekarang ini sudah disampaikan ke masing-masing kepala daerah, kepala gubernur atau wakil gubernur di provinsi sudah sampai ke 27 provinsi, soft launching di masing-masing tempat. Harapannya nanti national launch-nya itu sekitar awal puasa ya, pertengahan Juli minggu kedua atau minggu ketiga. Karena rencananya input dari provinsi-provinsi ini kemudian menjadi salah satu bahan untuk penjelasan lebih lanjut di dalam national launch-nya itu. Jadi diharapkan kalau dengan Jakarta bisa dalam minggu-minggu ini itu bisa. bisa sih, kalau balik kota bisa benar. Iya. Tinggal Bapak maunya yang kayak jam 7.30 kalau bisa. Iya. Setelah balik pagi kita dulu paling sama jam Iya. Nggak masalah sih. malam misalnya jam 19 bisa ngomong. Mungkin kalau libur di media masih jam Iya. 9. Apalagi juga Coba jangan Senin ke Selasa. Hmm. Senin Selasa kan rapi. Nah, Ada TPUT. Yang Rabu, Iya. Jumat siang, Jumat pagi. Jumat juga. Jumat kita. Iya. Di rumah Kalau saya. Kamis ini libur, kurang kan maunya nanti ekspos. Iya betul, iya betul. Iya.
mungkin minggu depan lah baru lengkap ini. Rabu Yang atau Kamis. sebenarnya itu walaupun tak kerja itu paling bagus loh Pak. Kalau misalnya pagi dia bisa langsung sore dan Sabtu Minggu kita baca Al-Quran. Iya, itu juga bisa. Katanya Sabtu Minggu. Iya. Paling kalau hitungnya fleksibel di sini, jadi tergantung waktu Pak Wagub. Misalnya cuma ya itu kejepit ada mau gitu. Cirinya mungkin ada Cepat ini. ya. Kamis bagus, Rabu atau Kamis. Tapi Kamis kan libur Pak, jadi berarti Minggu depan, iya, nggak apa-apa. Selasa. Tapi kalau mau cepat, Nggak apa-apa sih, minggu depan juga masih oke. Ada beberapa yang masih belum selesai juga ya. Selasa pagi. Rabu kan pelantikan bupati. Oh, Rabu besok. Iya. Akan datang. Iya. Bukan besok. Oh, yang akan datang. Bu yang akan datang. Rabu depan terus. Bisa. Jadi Kalau nggak Selasa Rabu. Selasa kata Pak Selasa, Wagub nggak cuti. Rabu. Iya. Selasa tuh kalau bisa takutnya itu TPUT nggak jelas dari pagi apa siangnya apa sore, terus gesernya lama. kalau misalnya minggu depan bagaimana? Misalnya berapa? Kelamaan dia buat bawa. Nggak apa-apa, oh nggak. Kenapa? Karena kita juga undangan segala harus diri katanya. Iya betul. Rabu. Iya. Pagi. Bapak mau undang siapa? Mau undang media aja atau undang tempat lurah? Biasanya sih. SKPD pasti semua diundang. Hmm. Kemudian juga ada perwakilan dari masyarakat sipil, Akademisi. media akademis. Nanti LSM lain kalau mau ngundang, tanya ini alasannya apa? Ya ada hubungan dengan pemerintah ya. Expose. Kalau kita udah pengalaman, kemitraan kita udah tahu. Ya, maksudnya kalau yang LSM jadul-jadul juga Iya. Dan nanti iri kita gimana? Kita sama Bapak ya Pak. Bapak kan sudah ada yang menjadi pergantian kita buka waktu pada saat kita ada misalnya di bawah tingkat kelurahan dan kecamatan kan ada beberapa yang sudah kita sendiri. Nah, semua si ini dulu. Iya. Paling nggak SKPD lah Pak. Ini kan kinerjanya kita. Iya. Mereka kan masih harus tahu kinerjanya kita. Camat kita. Kelurahan itu kebanyakan camatnya camat. Sama. Camat pada SKPD. SKPD. Iya. Iya. Jadi hari Rabu. Pasti Rabu depan. Iya. Nanti kita ketemu di. Kalau Bapak nonton dari sebelah aja Rabu atau Kamis gitu. Boleh. Tuan untuk teknisnya. Oh iya. 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 Depan di sini tanggal 12. Nah, ini yang mesti disampaikan ke Pak Wagub. Ya justru ya karena kita minta dukungannya dari Pak Wagub untuk Iya kalau dari sini SKPD oh, tadi. artinya. Udah oke nih. Coba nanti kita atur Pak. Iya. Oke. Ya, bisa kalau Pak. Iya betul. Iya, Pak. Ayo foto dulu. Iya. Bahan yang lain itu tadi yang satunya belum dipakai.